Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan hebat semua, jumpa lagi dengan channel kami, Media Berbagi Ilmu dan Informasi. Baik Bapak Ibu, terkait informasi yang akan kami bagikan sekali ini adalah mengenai pengadaan P3K pada tahun 2023. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwasanya arah kebijakan pengadaan ASN pada tahun 2023 ini terfokus pada 4 kategori ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu mengenai fokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan dengan seoptimal mungkin menyelesaikan masalah non-ASN. Artinya pada poin 1 ini pemerintah mencoba memfokuskan diri untuk mengangkat tenaga-tenaga honorer atau tenaga non-ASN menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Kemudian untuk fokus yang kedua itu memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital dan data science secara terukur. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai fokus pemerintah yang pada poin nomor 1. Begitupun dengan Kemendikbudristek Bapak Ibu, bahwasanya pada tahun 2023 ini Kemendikbudristek sudah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru yang akan diangkat menjadi P3K. Nah, jadi terkait mengenai pendanaan guru, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, informasi terbaru yang kita dapatkan Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah bisa tenang karena pada tahun 2023 ini Menteri Keuangan telah mengesahkan anggaran untuk guru P3K melalui dana alokasi umum. Nah, nanti kita lihat informasinya seperti apa Bapak Ibu. Namun sebelum itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, izinkan kami mengingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel kami ini, jangan lupa klik subscribe dan kemudian juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar ketika kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan semualah yang pertama sekali mendapatkan notifikasi informasi tersebut. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, kita masuk kepada informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia itu nomor 212/PMK-07 tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran 2023. Jadi kita langsung simak di sini Bapak Ibu. Kita simak pada pasal 2. Nah, di pasal 2 ini Bapak Ibu rekan-rekan, bagian DAU, dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A. Itu penggajian formasi P3K. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini, bahwasanya Bapak Ibu dan rekan-rekan yang insya Allah nanti lolos pada seleksi P3K pada tahun 2023 ini, maka untuk penggajiannya, alokasi dananya sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dulu informasi selanjutnya di pasal 3 Bapak Ibu. Di pasal 3 ini, ayat 1-nya, dibunyikan bahwasanya bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan A. Jumlah formasi P3K, B. Gaji pokok dan tunjangan melekat, dan C. Jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Nanti kita akan lihat secara rinci jumlah bulan yang poin C ini Bapak Ibu, jumlah bulan pembayaran gaji P3K-nya akan kita lihat secara rinci nanti. Sekarang kita masuk dulu ke pasal 4. Nah, ini pasal 4-nya Bapak Ibu. Di ayat 1 itu dibunyikan bahwa penggunaan bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A yang tadi kita bacakan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya segala sesuatunya sesuai dengan aturan main Bapak Ibu. Regulasinya jelas, regulasinya ada, dan itu diikuti oleh pemerintah. Kemudian kita masuk pada pasal selanjutnya Bapak Ibu. Ini ada di pasal 5 ya Bapak Ibu. Itu di ayat 1, bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A
merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di ayat 2-nya, formasi P3K tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk P3K. Jadi ada pengecualian Bapak Ibu. Ini khusus untuk P3K yang 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023 ini. Yang tidak termasuk itu adalah yang pertama, A, yang telah lulus dan memperoleh nomor induk pegawai pada tahun 2022. Nah, jadi khusus P3K yang lulus pada tahun 2022 kemarin itu tidak termasuk dalam rincian DAU ini Bapak Ibu. Kemudian yang B, yang kedua, yang telah diangkat menjadi ASN di daerah. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu. Kemudian di ayat ketiganya, jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Jadi Kemenpan RB ya Bapak Ibu ya. Di ayat 4 kita lihat Bapak Ibu, rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU, dana alokasi umum, penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam huruf A lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat lampiran dari PMK nomor 212 ini seperti apa Bapak Ibu. Mari kita scroll ke bawah. Nah, ini lampirannya Bapak Ibu. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Kita lihat poin A-nya Bapak Ibu. Rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya, ada tabel mengenai rincian yang akan dibayarkan oleh pemerintah terkait dengan pengadaan P3K. Hal ini tentunya dengan penggajian guru P3K yang lulus pada tahun 2023 ini atau yang lulus pada tahun 2022 dan diangkat pada tahun 2023. Nah, di sini ada kolom pertama Bapak Ibu, jumlah formasi P3K tahun 2022. Di sini ada gurunya, di sini ada tenaga kesehatan, di sini ada tenaga teknis. Artinya ketiga tenaga yang dianggap sebagai P3K sudah tercantum semua di dalam lampiran ini. Nah, di sini ada totalnya. Baik Bapak Ibu, kita akan fokus kepada jumlah formasi P3K 2023. Sama kolomnya, ada ke kolom tenaga guru, ada tenaga kesehatan, ada tenaga teknis, kemudian di sini total. Nah, yang terakhir, ini bagian DAU penggajian formasi P3K dalam rupiah. Nah, disinilah nominalnya Bapak Ibu. Nominal yang memang akan digelontorkan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait dengan penggajian tenaga P3K ini Bapak Ibu, baik itu guru, baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh Bapak Ibu, ada Provinsi Aceh. Provinsi Aceh ini pada tahun 2023 itu sudah dianggarkan 501 tenaga guru. Kemudian 1383 tenaga kesehatan. Tenaga teknisnya tidak ada ya Bapak Ibu. Dengan jumlah total itu 1.884. Dengan total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah senilai 263 miliar 829.432.000 rupiah. Ini angka yang cukup fantastis Bapak Ibu. Nah, nanti di bawah kita akan lihat ini jumlah bulan yang dibayarnya berapa untuk gajinya.
Nah, di sini juga ada contoh lain Bapak Ibu, ada Kabupaten Aceh Barat. Itu nominal yang akan digelontorkan oleh pemerintah untuk penggajian tenaga P3K ini senilai 19 miliar 862 juta 52.000 rupiah. Coba kita lihat lagi ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini ada Provinsi Sumatera Utara itu 188 miliar Bapak Ibu. Provinsi Sumatera Barat ada 150 miliar. Kita coba scroll lagi Bapak Ibu. Kita lihat provinsi tempat saya Bapak Ibu. Nah, provinsi saya ini Jambi ada 68 miliar 565 juta 648.000 rupiah. Itu yang akan digelontorkan oleh pemerintah untuk melakukan penggajian tenaga P3K pada tahun 2023 ini nantinya. Oke Bapak Ibu, kita langsung scroll ke bawah. Nah, di sini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada 545 daerah yang menyiapkan alokasi pengadaan P3K pada tahun 2023 dengan jumlah nominal atau rincian dana yang akan digelontorkan oleh pemerintah tertera pada tabel ujung ini. Nah, di sini ada keterangan Bapak Ibu, mari kita baca sebentar. Bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya. Nah, ini Bapak Ibu, bahwasanya apa yang didapatkan oleh teman-teman P3K secara jenis gaji maupun tunjangan itu hampir sama dengan teman-teman yang PNS. Yang pertama, mereka mendapatkan gaji pokok, bahasanya seperti itu. Kemudian juga mendapatkan tunjangan melekat. Kemudian teman-teman P3K juga mendapatkan gaji ke-13 atau gaji 13. Kemudian juga mendapatkan tunjangan hari raya atau kadang sebagian orang menyebutnya sebagai gaji 14. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian keterangan selanjutnya, bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat. Kemudian bagian DAU penggajian formasi P3K untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dihitung secara proporsional dari kebutuhan penggajian formasi P3K Papua, Provinsi Papua. Baik Bapak Ibu, mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami agar kami bisa terus bersemangat untuk berbagi informasi kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.